Hasil survei terbaru dari LSI Denijaya memproyeksikan 4 pimpinan partai politik bakal menjadi kingmaker atau penentu peta politik pada Pilpres 2024. Mereka antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam survei terbarunya, LSI menyebut keempat tokoh politik yang juga ketua umum di partai masing-masing tersebut dinilai akan menentukan jumlah poros koalisi. LSI Denijaya mencatat, tumbuhnya 4 kingmaker yang akan menentukan maksimal 3 pasang capres. Demikian dikutip dari rilis LSI Denijaya, Selasa, 20/12. Penentuan 4 pimpinan partai sebagai kingmaker berdasarkan sejumlah variabel. Megawati misalnya, selaku orang nomor 1 di PDIP sebagai satu-satunya partai pemilik tiket untuk mengusung capres dengan 22,26% suara atau 128 kursi di DPR. Lalu Airlangga, Ketua Umum Golkar yang telah membentuk poros koalisi dengan PPP dan PAN. Ketiga partai telah memenuhi syarat pencalonan dengan total 148 kursi. Sementara Prabowo merupakan satu-satunya nama yang selalu masuk 3 besar kandidat capres di sejumlah hasil survei. Partainya pun telah berkoalisi dengan PKB. Di sisi lain Surya Paloh telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem juga intens berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS untuk berkoalisi. Baik Golkar, Gerindra, maupun Nasdem akan memenuhi syarat pencalonan presiden jika sepakat berkoalisi dengan total kursi parlemen sebanyak 163 kursi. Dengan komposisi di atas, paling banyak hanya mungkin 3 pasangan capres karena PDIP sepertinya mustahil tidak berkoalisi dengan partai lain. Namun, keempat kingmaker disebut-sebut akan menghadapi dilema karena berbagai kepentingan. Pertama Surya Paloh, hasil survei menyebut, Anies menang pada basis pemilih oposisi Presiden petahana RI Joko Widodo, Jokowi. Anies unggul dari Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dengan elektabilitas mencapai 35,6%. Menurut LSI, posisi itu membuat Nasdem harus memilih, apakah bertahan di koalisi pemerintahan Jokowi Maruf Amin atau keluar. Nasdem tetap di pemerintahan atau keluar dari pemerintahan agar tegas bahwa Anies Baswedan yang diusung membawa isu perubahan, tulis LSI. Sedangkan bagi PDIP, LSI memperkirakan Partai Banteng akan menghadapi situasi sulit untuk memilih partai koalisi. Menurut LSI, PDIP memiliki 2 pilihan, yakni bergabung dengan Gerindra atau KIP. Pada pilihan pertama, PDIP harus rela kadernya menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sementara jika PDIP mengusung kader sebagai capres, ia harus memilih cawapresnya dari Koalisi Indonesia Baru, KIP, atau berdasarkan kesepakatan dengan PKB. Jika Ganjar dipilih maju sebagai capres PDIP, siapa wakilnya? Mustahil cawapres Ganjar adalah Prabowo. Karena Prabowo ingin tetap menjadi capres, ini berarti tidak berkoalisi dengan Gerindra. Kemudian Airlangga akan dihadapkan pada posisi sulit jika maju sebagai capres sebab tak memiliki elektabilitas yang cukup. Airlangga, menurut LSI, bisa maju sebagai cawapres dari Anies atau Ganjar. Sementara itu Prabowo dihadapkan posisi sulit karena sudah 2 kali kalah dalam Pilpres. Prabowo juga disebut akan kesulitan mencari cawapres di luar PKB. Dilema ketiga Prabowo kesulitan mencari cawapres di luar PKB. Sementara PKB bersikukuh harus Cak Imin, Ketua Umum PKB. Survei LSI Denijaya dilakukan pada 10–19 Oktober tahun 2022 lewat riset kuantitatif terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Riset kuantitatif dilakukan dengan wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan margin of error sebesar tanda kurang lebih 2,9%. Sementara riset kualitatif di bulan Desember tahun 2022 dilakukan dengan analis media, fokus grup discussion, FGD, dan in-depth interview.